Bab 2. Siapa aku? Hejin. Hejin? Saat itu fajar, bulan Februari, 10 tahun yang lalu. Aku dan ibu yang sedang berada di dalam mobil menerima telepon dari Hejin. Ibu selalu mengantarku dengan mobil ke tempat latihan. Benar, Ibu. Ibu menekan tombol speaker sehingga aku juga bisa mendengar pembicaraan itu. Hejin terdengar seolah-olah sedang menangis. Suaranya juga gemetar. Ini aku. Suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Pasti telah terjadi sesuatu. Sepertinya ibu tahu apa yang terjadi karena ia tidak bertanya ada apa. Ia langsung bertanya, "Kau ada di mana sekarang?" "Aku ada di UGD, di rumah sakit Yonghyun. Kakek baru saja meninggal." Ia menjelaskan bahwa dokter meminta bertemu dengan seorang wali yang bisa mengurus langkah-langkah berikutnya, dan ia tidak bisa memikirkan orang lain kecuali ibu. Ibu melirik ponselnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian ia membuka mulut, seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu namun menutupnya kembali. Sepertinya ia bukan tidak tahu apa yang harus dikatakannya, melainkan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Biasanya ibu tidak akan memilih kata-katanya dengan hati-hati seperti ini. Ia jenis orang yang sudah tahu apa yang akan atau tidak akan dikatakannya. Bahkan sebelum ia membuka mulut, aku pun merasa frustrasi. Kenapa ia tidak berkata apa-apa? Yang perlu dikatakannya adalah bahwa kami akan segera pergi ke sana. "Ayo kita pergi ke sana," gumamku dengan nada mendesak. Ibu melirikku seolah-olah ingin bertanya apakah aku tidak keberatan tidak pergi ke tempat latihan. Aku mengangguk. Ibu menyalakan lampu sen, menerobos 2 jalur dan memutar balik mobil dengan kecepatan tinggi. Lalu ia berkata kepada Hejin, "Aku akan tiba dalam waktu 5 menit. Kakek Hejin terbaring di atas ranjang beroda, tertutup spray putih. Hejin duduk di bawah ranjang dengan kepala ditundukkan. Ia terlihat lesu dan lemah. Ia bahkan tidak sadar kami sudah berdiri di hadapannya. Ketika ibu memanggil namanya, bahunya berjengit dan ia baru mengangkat wajah. Matanya menerawang. Aku penasaran apakah ia benar-benar melihat kami. Ia bahkan tidak berdiri dan memberi salam kepada ibu. "Maafkan aku," katanya. Tanpa berkata apa-apa, ibu merentangkan lengan dan memeluk Hejin. Dengan lembut mengusap-usap punggung Hejin. Aku berdiri di samping sambil menatap mereka dengan bingung. Kening ibu berkerut, hidung dan pipinya memerah dan ia menelan ludah dengan susah payah. Ekspresinya asing dan membingungkan. Apakah ibu sedih? Atau apakah ia ikut sedih merasakan kesedihan Hejin? Atau apakah ia memahami perasaan Hejin? Atau apakah ia ingin berkata bahwa Hejin tidak perlu cemas dan ia yang akan mengurus segalanya? Apakah jawabannya semua itu atau bukan sama sekali? Tanpa melihat ibu pun, Hejin sepertinya memahami arti usapan tangan ibu. Suara yang menyerupai desahan meluncur dari bibirnya yang terkatup rapat. Ketika ia mengangkat tangannya dengan ragu untuk memeluk ibu, suara itu berubah menjadi isakan. Ia membenamkan wajah ke bahu ibu, walaupun ibu hampir 30 cm lebih pendek darinya, dan menangis terseduh-seduh. Sungguh aneh. Aku tahu Hejin sedih, dan walaupun isakannya memenuhi telingaku, hatiku tidak merasakan apa-apa. Gara-gara Hejin menangis, ibu juga menangis. Perawat yang datang menemui wali Hejin pun terlihat hampir menangis. Hanya aku sendiri yang berdiri bengong di sana. Aku sama sekali tidak mampu mengatakan apa-apa untuk menghiburnya. "Bagaimana menurutmu?" Ibu mengungkit masalah adopsi kepadaku 3 hari setelah kakek Hejin dimakamkan. Katanya Hejin tidak punya kerabat lain dan ia tidak ingin dimasukkan ke panti asuhan. Katanya aku dan Hejin berteman baik dan kebetulan ada kamar kosong di rumah kami. Menurutku pertanyaan ibu tadi tidak dimaksudkan untuk meminta pendapatku. Pernyataannya lebih berarti, "Kau tidak keberatan bukan?" Walaupun aku keberatan, ibu pasti tidak akan peduli. Tetapi kali ini aku benar-benar tidak keberatan. Seperti kata ibu tadi, Hejin adalah satu-satunya temanku dan aku menyukainya. Ditambah lagi, ibu memiliki uang yang cukup untuk membesarkan 2 anak remaja. 2 hari kemudian, dalam perjalanan menghadiri latihan pagi, ibu mengumumkan,
Hejin akan datang ke rumah hari ini. Saat itu kami tinggal di ruko bertingkat 5 di Yonghyun-dong, Incheon. Ibu adalah pemilik gedung itu dan lantai kelimanya adalah rumah kami. Selama ini kamar tidur di bagian depan diperuntukkan bagi almarhum kakakku, Yumin. Ibu menghias kamar itu dengan perabotan, buku-buku dan bahkan tirai yang pernah dipakai kakak di rumah kami dulu di Bang Bedong. Setiap kali aku keluar masuk rumah, aku selalu melewati kamar itu. Aku selalu menganggap itu sebagai kamar kakak. Mungkin itulah sebabnya aku sangat terkejut ketika suatu malam ketika aku pulang sehabis latihan renang, aku menyadari bahwa jejak-jejak kakak sudah hilang dari kamar itu, digantikan oleh barang-barang yang kuasumsikan sebagai barang-barang milik Hejin. Tirai ganda yang menutupi separuh jendela, meja tulis kayu yang panjang dan tipis, rak buku dan lemari pakaian, ranjang yang dilapisi spray putih, dan dinding yang ditempeli poster film City of God. Aku menatap tulisan film action thriller terhebat di poster itu dengan takjub. Anak berumur 15 tahun tidak mungkin tahu banyak tentang desain interior. Tetapi aku mendapat kesan bahwa semua ini bukan sesuatu yang asal jadi. Rasanya seolah-olah desain kamar ini sudah diimpikan dan dirancang untuk waktu yang lama. Warna-warnanya, perabotannya, susunan kamar itu berbeda dari sebelumnya. Tetapi tidak ada yang terlihat aneh, kecuali poster film di dinding. Kamar ini jelas sesuai dengan selera ibu. Ini adalah jenis kamar yang akan dirancangnya untuk kakak apabila kakak masih hidup. Aku benar-benar penasaran, kapan ibu mulai membayangkan kamar ini seperti ini? Ketika ia pertama kali bertemu dengan Hejin? Ketika kami pergi ke Nada? Jangan-jangan seminggu yang lalu di UGD? Aku tidak pernah tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang ibu pikirkan. Tetapi aku tidak pernah merasa sebingung ini sebelumnya. Aku tidak menyangka ibu bisa memasukkan pengganti secepat ini. Aku tidak menyangka bahwa 2 hari setelah mengungkit soal adopsi, ibu sudah menyiapkan segalanya. Hejin sudah menggantikan posisi kakak di hati ibu. Hejin bahkan tidak perlu mengganti marganya. Marganya Kim, sama seperti ibu. Itulah yang membuatnya menjadi putra sulung ibu. Kelak, aku baru menyadari bahwa hanya aku yang memiliki marga yang berbeda di antara kami bertiga. Eugene! Suara ibu terdengar dari pintu depan. Aku menyentakkan diri dari lamunan. Ibu sudah pulang bersama Hejin. Eugene! Namaku dipanggil lagi. Kali ini oleh Hejin. Suaranya menyatakan ia sedang berdiri bergeming di samping ibu, seolah-olah menyiratkan bahwa ia baru akan melangkah masuk ke rumah apabila aku menyaut. Aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Seperti yang sudah kuduga, Hejin berdiri di pintu depan. Ia belum melepas sepatunya. Sebuah tas dan koper berdiri di sampingnya. Aku sudah datang, katanya. Ia terdengar kikuk. Pipinya merona seolah-olah ia baru mengatakan sesuatu yang rahasia. Baru pertama kali itulah aku menyadari ia bisa berbicara dengan nada malu seperti itu. Ibu berdiri di belakang Hejin sambil mengamatiku. Tatapannya mengeras, seolah-olah ingin bertanya, "Kenapa kau masuk ke kamar itu?" Bagaimanapun, aku harus mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku menghadap Hejin. Aku tidak akan memanggilmu kakak. Tidak peduli bagaimana perasaan ibu tentang hal ini, satu-satunya orang yang akan kupanggil kakak hanya Kak Yumin. Hejin menerimanya dengan tenang. Ia mengangguk dengan ekspresi kikuk dan melangkah ke ruang duduk. Sejak itulah kami bertiga menjadi keluarga. Foto keluarga yang tergantung di ruang duduk diambil pada hari itu, di studio foto terdekat untuk merayakannya. Apakah mereka kembar? Tinggi mereka sama dan wajah mereka pun serupa. Kata-kata si fotografer masih terngiang jelas di telingaku. Selama 10 tahun ini kami sungguh hidup bagaikan anak kembar. Hidup bersama seperti layaknya semua kakak beradik di dunia pada umumnya, lengkap dengan perselisihan-perselisihan sepele. Seperti itulah hubungan kami sampai kemarin. Apakah hubungan kami akan tetap seperti itu? Walaupun ibu tergeletak tak bernyawa di atap, sementara aku yang membunuhnya sedang bersembunyi di kamar tidur ibu dalam keadaan berlumuran darah. Sementara Hejin melangkah ke dalam apartemen yang dipenuhi bau darah, aku teringat pada ekspresi ibu yang aneh ketika ia memeluk Hejin yang baru menjadi anak yatim piatu 10 tahun lalu. Mungkin sekarang aku bisa memahami rasa dingin yang mencengkram dasar tenggorokanku. Ini adalah perasaan kesepian. Perbedaan antara situasiku dan situasi Hejin dulu adalah bahwa ibu yang bisa berkata bahwa ia memahami perasaan kesepianku
sudah mati. "Hejin!" panggilku. Hejin melintasi ruang duduk dan menaiki tangga ke lantai 2. Bunyi langkahnya ketika berlari menaiki tangga terdengar seperti bunyi tembakan. "Aku ada di kamar ibu." Apakah suaraku terlalu lirih? Bunyi langkah kaki Hejin yang menaiki tangga tetap terdengar. "Hejin!" Kali ini aku berteriak. Teriakanku sekeras orang yang berteriak, "Kebakaran!" Suaraku begitu keras sampai kupikir seluruh kota pun tahu di mana aku berada. "Kubilang aku di kamar ibu!" Bunyi langkah kaki Hejin berhenti. Lalu terdengar suaranya yang sayup-sayup. "Apa? Di mana?" Suaranya terdengar ragu, bingung. Aku pun meninggikan suara. "Kubilang di kamar ibu!" "Lalu ibu juga ada di sana?" Aku mendadak merasa mual. Rasanya seperti ketika aku mendadak teringat bahwa ada PR yang harus dikumpulkan dan aku lupa mengerjakannya. Aku belum memikirkan cara menjelaskan alasan ibu tidak ada. Aku lupa. Padahal aku tahu kebiasaan Hejin yang selalu menanyakan keberadaan ibu setiap kali ia pulang. "Aku sendirian." Tidak ada jawaban. Juga tidak ada gerakan. Telapak kakiku gatal. Kalau bisa aku pasti sudah berlari ke atas dan menyeretnya turun. "Cepat turun." Aku tidak takut ia akan masuk ke kamarku atau ke atap. Ia tidak akan melakukannya karena ia tahu aku ada di kamar ibu. Hejin bukan orang yang akan melanggar privasi orang lain. Ia hanya akan bertindak sesuai batasan yang ditetapkan orang lain, entah itu secara fisik, visual, ataupun verbal. Walaupun ia melihat ada wanita yang tenggelam, ia akan bertanya kepada wanita itu apakah ia boleh memegang tangan wanita itu demi menyelamatkannya. Bukan berarti hal itu akan terjadi karena Hejin sama sekali tidak bisa berenang dan ia takut air. Yang membuatku resah adalah tempat Hejin berdiri sekarang. Pintu yang mengarah ke atap tertutup. Dinding mengapit kedua sisi tangga dan tidak ada jendela di bordes. Itu artinya ia berdiri di koridor yang sama sekali tidak memiliki sirkulasi udara. Bau darah dan pemutih pasti menyengat di koridor itu. Kenyataannya bahwa ia tetap berdiri di sana pastilah berarti ia sedang bertanya-tanya, apa ini? Ia pasti sedang mencari-cari jawaban dengan matanya yang setajam elang dan imajinasinya yang tinggi. Aku harus menyingkirkannya dari tangga. Aku pun berkata dengan nada mendesak dan suara tersengal. "Aku sedang bersih-bersih, cepat turun." Akhirnya ia bergerak. 1 langkah, 2 langkah, lalu langkahnya semakin cepat. Ketika bunyi langkahnya tiba di depan pintu kamar ibu, aku baru teringat bahwa aku belum mengunci pintu. Sialan! Aku mengulurkan tangan dan menekan tombol kunci di pegangan pintu. Pada saat yang sama, Hejin berusaha membuka pintu. Sepertinya aku lebih cepat 0,1 detik. Pintu pun terkunci dengan bunyi klik. "Hei, apa-apaan ini? Kenapa pintunya dikunci?" seru Hejin. Sebaliknya aku merendahkan suara. "Aku akan segera keluar, kau bisa menghibur diri dulu." "Apa-apaan kau ini?" Dari nada suaranya, aku bisa membayangkan ekspresinya. Ia pasti heran dan bingung, matanya pasti mengerjap-ngerjap. "Kau berteriak-teriak menyuruhku turun dan sekarang kau ingin aku menunggu di luar. Aku baru melepas pakaian, aku mau mandi. Lalu apa masalahnya?" Memang tidak ada masalah, aku tidak menjawab. Apabila tidak ada yang bisa dikatakan, sebaiknya kita tutup mulut. "Kenapa kau mandi di sana?" "Pancuran di kamar mandiku rusak." "Oh," gumamnya. Lalu ia melanjutkan, "Tapi di mana ibu?" Dia ikut ratrat." Betapa menyenangkannya apabila itulah yang benar-benar terjadi. Aku tidak perlu mencemaskan apapun dan tidak perlu mencemaskan reaksi Hejin. "Kenapa mendadak begitu? Kau tidak mengatakan apa-apa kepadaku di telepon tadi?" gerutu Hejin. Kekesalanku mendadak terbit. Sungguh merepotkan karena aku harus memperhatikan setiap patah kata yang kuucapkan. "Aku baru tahu setelah aku turun. Ada pesan yang ditempelkan ke kulkas." Sebelum Hejin sempat mengatakan sesuatu, aku cepat-cepat menambahkan, "Katanya dia pergi berdoa." "Oh," gumam Hejin, seolah-olah ia mengerti. Memangnya apa yang dimengertinya? "Tapi kenapa semua jendela dan pintu terbuka?" Tadi aku baru saja membersihkan seluruh rumah. Ibu meninggalkan pesan supaya aku membersihkan segalanya sebelum dia kembali." "Astaga," gumam Hejin. Lalu ia menggedor pintu 2 kali. "Hei, buka pintunya. Konyol sekali berbicara dari balik pintu seperti ini." Aku teringat pada lemari hias di sudut di luar sana.
Hejin pasti tahu semua kunci di rumah ini disimpan di sana. Kalau aku tidak segera membuka pintu, Hejin pasti bisa pergi mengambil kunci. Aku hanya berharap ia tidak merasa perlu melakukannya. Tunggu sebentar, aku akan keluar setelah aku mandi. Nada suaraku terdengar kesal. Untuk menutupinya, aku cepat-cepat menambahkan, jangan tutup jendelanya, bau pemutihnya pasti menyengat. Kalau begitu, kenapa kau pakai pemutih? Ada banyak perlengkapan bersih-bersih di ruang cuci. Tapi tentu saja kau tidak pernah bersih-bersih, jadi mana mungkin kau tahu? Aku menggigit-gigit bagian dalam bibirku. Jangan usik aku, pergilah. Ngomong-ngomong, apakah ponselmu benar-benar tertinggal di kosil? Aku tidak menemukannya di sana. Hejin masih mengoceh. Jangan-jangan kau meninggalkannya di tempat lain. Apakah kau mampir ke kios hotdog Yongi dalam perjalanan pulang? Tidak ada cara lain. Itu. Aku menemukannya di kamarku. Hening. Aku praktis bisa mendengar omelannya. Kau mempermainkanku? Aku baru sadar ternyata ponselnya jatuh di antara ranjang dan nakas. Akhirnya Hejin pun meledak. Kau bercanda. Kenapa tidak menelponku kalau kau sudah menemukannya? Aku tidak menjawab karena lebih baik apabila aku tidak menjawab. Daripada meminta maaf, lebih baik aku membuatnya tetap marah. Jika ia benar-benar marah, ia tidak akan mengajak berkelahi atau bertengkar. Ia hanya tidak akan berbicara kepada orang yang sudah membuatnya marah itu sampai ia sudah siap memaafkan orang itu. Yang kubutuhkan saat ini adalah Hejin yang menolak bicara padaku. Apapun yang terjadi nanti, kuharap aku bisa menghindari konfrontasi untuk sementara ini. Setidaknya sampai aku menyelesaikan segalanya. Aku menempelkan telinga ke pintu dan menunggu Hejin bergerak. Untunglah aku tidak perlu menunggu lama. Beberapa saat kemudian, aku mendengarnya melangkah menjauhi pintu. Lalu aku mendengar bunyi pintu geser dan jendela ditutup. Sepertinya ia sudah lupa bahwa aku memintanya tidak menutup pintu dan jendela. Atau ia hanya berusaha menunjukkan betapa marah dirinya. Tidak lama kemudian terdengar bunyi pintu kamar dibuka dan ditutup. Sepertinya ia sudah masuk ke kamarnya sendiri. Mengingat kebiasaannya, ia akan meletakkan tas di atas meja, berganti pakaian, dan mengenakan pakaian rumah yang disampirkannya ke sandaran kursi, lalu keluar lagi ke ruang duduk. Semua itu hanya membutuhkan waktu kurang dari semenit, tetapi sudah cukup bagiku untuk keluar dari kamar ibu dan melesat ke atas. 1 detik dari pintu kamar utama ke tangga, 10 detik untuk berlari menaiki 16 anak tangga, 5 detik menyusuri koridor dan masuk ke kamarku sendiri. Aku membuka pintu dan menjulurkan sebelah kaki keluar. Aku hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk membersihkan diri dan kamarku. Aku bisa mengunci pintu kamar ibu dan membersihkannya nanti. Tapi ada satu masalah. Aku tidak menyangka Hejin akan keluar tanpa berganti pakaian. Ketika aku menginjakan kakiku yang satu lagi di luar kamar, pintu kamar Hejin terbuka keras. Aku tidak punya pilihan selain mundur kembali ke dalam kamar. Terdengar bunyi langkah ke dapur, lalu terdengar bunyi denting piring atau cangkir. Mungkin Hejin ingin membuat kopi, mungkin juga ia ingin memasak ramyeon lagi. Bagaimanapun, sepertinya Hejin tidak akan kembali ke kamarnya. Kalau begitu, aku harus merubah rencana. Aku kembali mengunci pintu tanpa suara, lalu melepas kain lap dari bagian bawah alat pel listrik. Aku menghapus jejak kaki dan tanganku secara teratur. Dari depan pintu, sampai ruang pakaian, sampai kamar mandi. Sementara itu keadaan di luar sana sunyi senyap. Membuatku resah. Aku tidak bisa mendengar apa-apa walaupun pintu ruang pakaian dan kamar mandi terbuka. Apakah mungkin aku terlalu jauh dari pintu kamar? Atau Hejin tidak bergerak? Menurutku, jawabannya adalah alternatif kedua. Hejin mungkin sedang minum kopi atau sedang menunggu air mendidih sebelum memasak ramyeon. Aku meraih gagang pancuran dan menyiram bekas darah di lantai. Lalu aku masuk ke bilik pancuran. Aku menggunakan setengah botol sampo untuk keramas. Aku menyabuni diri 4 atau 5 kali dan menggunakan sikat gigi ibu untuk menyikat bagian bawah kukuku. Sesekali aku mematikan air pancuran untuk memeriksa gerak-gerik Hejin. Suasana tetap sunyi. Aku merasa begitu resah sampai aku ingin mencabut telinga dari kepalaku dan menempelkannya ke pintu kamar. Aku baru menyadari hadiah dari ibu setelah aku selesai mandi. Ketika aku berdiri di depan cermin di kamar tidur dan mengangkat lengan kiriku, aku melihat luka besar di sana. Memar kehitaman itu terbentang dari lenganku, melewati ketiak sampai ke dada.
Bekas gigitan yang membentuk setengah lingkaran terlihat di sana. Tiba-tiba saja rasa sakit yang tidak kusadari selama ini menyerangku. Mimpi buruk kemarin malam terbayang jelas. Aku menggigil dan menurunkan lengan. Dengan handuk basah yang disampirkan ke bahu, aku menghampiri meja tulis. Jam di atas meja menunjukkan pukul 11.40. Hejin sudah berada di rumah selama 45 menit. Ia mungkin sudah merebus ramyeon, menghabiskan sisa kuahnya bersama semangkuk nasi, mencuci semua piring kotor dan minum kopi. Masih tidak terdengar bunyi apapun di luar sana. Aku berjalan ke pintu dan memasang telinga. Akhirnya aku mendengar suara yang mirip suara manusia. Bukan berupa kata-kata tetapi suara terputus-putus. Sepertinya Hejin sedang mengganti-ganti saluran televisi. Saat ini ia pasti sedang menungguku sambil duduk berselonjor di sofa. Apakah masih ada yang ingin dikatakannya kepadaku? Atau apakah ia mencurigai sesuatu? Atau apakah ia melihat jejak yang tidak sempat kubersihkan? Tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak dari televisi. Hejin ikut terkekeh. Oh, mungkin ia tidak sedang menungguku. Aku kembali ke meja tulis dan meraih kain lap, tetapi kemudian menurunkannya kembali. Kain itu sudah berubah warna menjadi coklat. Siapapun pasti tahu bahwa itu bekas darah. Aku harus membungkusnya dengan sesuatu untuk berjaga-jaga apabila aku berpapasan dengan Hejin. Idealnya adalah amplop kertas berukuran besar, tetapi kertas apapun boleh. Aku membuka laci pertama dan mencari-cari. Isinya hanya alat-alat tulis. Ketika aku membuka laci kedua, benda pertama yang terlihat olehku adalah dompet merah ibu. Di sampingnya terdapat sebuah buku catatan tebal berwarna hitam. Buku catatan itu terlihat seperti buku catatan yang digunakan di kantor-kantor. Besar, hitam, sampulnya keras dan ada cincin-cincin besi di dalamnya untuk menyelipkan kertas-kertas tambahan. Aku belum pernah melihat buku catatan ini. Aku melirik pulpen di tepi meja. Begitu aku menyatukan pulpen dan buku catatan itu, aku pun mengerti. Ibu pasti sedang menulis di meja ini, lalu berdiri dengan terburu-buru dan menjejalkan buku catatan ini ke dalam laci. Rasa penasaran membuatku membuka buku catatan itu. Aku ingin tahu apakah dugaanku benar. Apabila dugaanku benar, aku ingin tahu apa yang tertulis di sana. Halaman pertama ditandai dengan tulisan Desember. Di bawahnya terdapat 3 poin yang dibuat menyerupai memo. 6 Desember, Selasa. Eugene tidak ada di kamarnya. Dia mulai keluar lewat pintu atap lagi. Ini pertama kalinya dalam sebulan. 7 Desember, Rabu. 2 hari berturut-turut. Aku sudah berjaga-jaga tapi anak itu berhasil lolos dari pengawasanku. 9 Desember, Jumat. Kemana perginya anak itu? Aku sudah mencari-carinya di sekitar sini sampai jam 2 pagi. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku yakin aku melihatnya. Aku kedinginan, takut, dan ngeri. Sekarang, entah ini memo atau diary, tulisan itu berhenti di sana. Dan tulisan di bawahnya adalah kalimat baru. Hello menyalak, anak itu sudah kembali. Anak yang sudah kembali itu pastilah anak yang tertangkap basah oleh ibu kemarin di depan pintu. Jika ibu pergi mencari anak itu sampai jam 2 pagi, itu berarti ibu menelpon Bibi dan Hejin ketika ia berada di luar. Ia pasti basah kuyup. Kalau dipikir secara logis, hal itu bisa menjelaskan kenapa sepatunya basah. Tetapi jika itulah yang terjadi, muncul satu pertanyaan lagi. Apakah mungkin ibu berkeliaran di luar sana di tengah hujan, di tengah malam? Jawabanku adalah tidak. Setidaknya ibu tidak mungkin berjalan kaki. Dibangun di lahan reklamasi di sepanjang Laut Kuning, Gundo dulunya adalah tempat yang dipenuhi operasi penipuan yang menjual apartemen-apartemen yang masih dalam tahap pembangunan. Penipuan-penipuan ini terbantu oleh banyaknya pembangunan rumah-rumah kediaman yang sangat menarik karena letaknya dekat dengan Seoul dan Bandara Internasional Incheon. Di tengah keindahan alam dengan sungai Dongjin yang membelah kota, laut di depan dan gunung di belakang, dan karena pemerintah berencana membuat Gundo menjadi kota resort. Kira-kira saat itulah ibu membeli apartemen ini di tengah-tengah blok kedua distrik 2. Ia bersedia membayar premi sebesar 200 juta won di atas harga yang diminta.
karena perusahaan yang membangun gedung apartemen ini adalah Moontorch yang terkenal. Juga untuk mendapatkan apartemen lantai teratas dengan lantai 1 seluas 37 pyong dan lantai 2 seluas 13 pyong, serta dek atap pribadi. Kata ibu, ia memilih apartemen ini karena mempertimbangkan bahwa calon mahasiswa hukum yang sedang bersiap-siap masuk universitas hukum untuk menjadi pengacara membutuhkan tempat yang tenang dan cocok untuk belajar. Ia tidak berdiskusi denganku sebelum ia membeli apartemen ini, tapi aku tidak keberatan. Aku menyukai kamarku. Aku menyukainya karena kamar itu adalah kamar di atap yang menjauhkanku dari pengawasan ibu. Dan karena kami belum punya tetangga di depan rumah ataupun 2 lantai di bawah, pemandangannya juga luar biasa. Kalau berdiri di tepi dek, kita bisa melihat laut dan kaki langit, ombak yang berkabut, dan kapal-kapal nelayan, juga taman Laut Gundo yang dihubungkan oleh jembatan gantung ke pulau utama. Taman itu sebenarnya adalah pulau berbentuk panjang, terbentang lurus, sejajar dengan tembok laut. Taman itu dikelilingi tebing-tebing gelap dan observatorium Bima Sakti berdiri di salah satu ujungnya. Lampu di observatorium berputar sepanjang malam, menerangi laut. Observatorium itu juga adalah simbol Gundo. Tetapi hanya itulah yang ada. Setengah dari kota ini masih dalam tahap pembangunan. Kami belum memiliki fasilitas umum atau transportasi umum lokal. Yang ada hanya bus antar kota yang datang dari Incheon atau Seoul setiap 30 menit. Bahkan tidak ada shuttle bus. Tidak ada supermarket yang memadai karena distrik komersial belum dibentuk. Tidak ada gerakan untuk memenuhi janji-janji pemerintah. Apartemen-apartemen ini sudah mulai dijual sejak setahun yang lalu. Tetapi lebih dari setengah apartemen di distrik 2 ini masih kosong. Yang membuat segalanya lebih parah, inspeksi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa gedung-gedung apartemen yang baru ternyata dibuat dari sampah industri dan semen berkualitas rendah dari Fukushima. Yang praktis menghentikan semua kesepakatan bisnis yang ada. Banyak orang yang menjuluki gedung-gedung apartemen ini apartemen kanker. Tempat-tempat yang ramai sepanjang siang dan malam hanyalah gereja-gereja dan pabrik-pabrik Techno Valley di sebelah utara distrik 1. Itulah Gundo, yang terjebak di antara gunung, laut, dan tembok laut dan mendapat julukan Pulau Hantu. Penduduk Pulau Hantu tidak keluar rumah setelah langit gelap. Jalan di sepanjang sungai Dongjin yang merupakan perbatasan antara distrik 1 dan 2 selalu sesepi dan sesuram kuburan. Pria apalagi wanita tidak suka berjalan di jalan itu sendirian. Ketika malam mulai menjelang, orang-orang mulai berjalan berkelompok di samping tembok laut. Itulah alasanku berpikir ibu tidak mungkin berkeliaran sendirian pada jam 2 pagi. Ia mungkin mengemudikan mobil. Tetapi kalau begitu, kenapa sepatunya basah? Dan kenapa ia keluar mencariku? Kenapa ia tidak bisa menunggu sampai aku pulang? Tiba-tiba aku mendengar siulan Heijin yang sumbang di luar pintu. Sepertinya berasal dari dapur, suara televisi sudah tidak terdengar. Sepertinya siulan itu bergerak dari dapur ke kamar depan. Tidak lama lagi akan terdengar bunyi pintu dibuka dan ditutup. Inilah kesempatanku untuk kembali ke kamarku sendiri. Aku mengepit diari atau memo ibu di ketiak. Aku membungkus kain lap dengan handuk di bahuku dan mendorong kursi ke tempat semula. Sebelum membuka pintu, aku memasang telinga untuk mendengar bunyi-bunyi di luar sana. Masih sepi. Aku membuka pintu dan melongok keluar. Tidak ada siapa-siapa. Aku melangkah keluar, mengulurkan tangan ke belakang untuk menekan tombol kunci dan menutup pintu. Aku langsung melesat ke tangga, berlari menaiki 2 anak tangga sekaligus. Aku kembali membayangkan keadaan di kamar tidur dan kamar mandi ibu. Bagaimana keadaan kamar mandi setelah aku mandi? Apakah aku meninggalkan jejak atau sesuatu yang akan memancing kecurigaan Heijin kalau Heijin kebetulan masuk ke kamar ibu? Aku memungut ponsel ibu dari bawah ranjangku. Ponsel itu pasti terjatuh tanpa aku sadari. Layarnya hitam, baterainya pasti habis. Aku menekan tombol power tetapi tidak ada yang terjadi. Sayang sekali, seharusnya aku memeriksa pesan-pesan yang keluar masuk. Kalau ia sempat membicarakan sesuatu dengan Bibi atau Heijin yang tidak ku ketahui. Aku tidak ingin mengecas ponselnya sekarang. Ibu seharusnya pergi mengikuti retret, jadi ponselnya seharusnya tidak aktif di rumah.
Akan lebih aman meninggalkan ponselnya begitu saja. Siapa tahu ada orang yang terlalu bersemangat yang memutuskan melacak lokasi ponsel. Teng, teng, teng. Jam di bawah berdentang. Tidak peduli apa yang terjadi di rumah ini, jam itu terus melakukan tugasnya dengan tekun dan memberitahuku bahwa saat itu sudah tengah hari. Aku meletakkan ponsel ibu di atas meja di samping barang-barang yang sebelumnya sudah kuletakkan di sana dan barang-barang yang baru saja kubawa. Jaket private lesson, rompi, MP3 player, earphone, kunci pintu atap, kartu pas untuk masuk ke gedung apartemen, masker, pisau cukur, kunci mobil, buku catatan yang entah adalah diari atau memo. Melihat semua barang itu, aku merasa seperti detektif yang sedang menginterogasi penjahat. Aku bisa bebas bernegosiasi dan membuat rencana karena sosok detektif dan penjahat itu adalah aku sendiri. Walaupun si penjahat kesulitan berkata jujur dan ia tidak mengingat sebagian kejadian kemarin malam. Jika aku tidak bisa memojokkan si penjahat, hanya ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Ibu bermaksud membunuhku, entah untuk alasan apa. Dengan begitu, pembunuhan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk membela diri, walaupun terlalu berlebihan. Aku mengeluarkan pakaian dari laci. Aku mengenakan celana dan mengeluarkan sehelai t-shirt. Saat itulah aku mendengar bunyi langkah. Seseorang sedang naik ke lantai atas. Bunyi langkah itu tidak ringan tetapi berdebam. Seolah-olah orang itu berlari melewati 2 anak tangga sekaligus. Aku menoleh ke arah pintu kamar dan membayangkan percekcokan yang terjadi di pintu kamar tidur ibu 1 jam yang lalu bisa terjadi lagi di sini. Di atas meja terdapat barang-barang milik pembunuh dan korban. Peralatan bersih-bersih dan kantong sampah bernoda darah ada di depan pintu. Lantai dipenuhi jejak darah dan spray dan selimut berdarah masih teronggok di atas ranjangku. Kekesalanku terbit. Kenapa ia naik ke sini? Bagaimana ia bisa tahu aku naik? Aku pun melesat ke pintu dengan tangan terulur, membuka pintu dan melangkah ke koridor. Aku menutup pintu tepat ketika Hye-jin tiba di hadapanku. Kami berdiri berhadapan hanya dipisahkan jarak sekitar 30 cm. Aku mencengkram t-shirt dengan tangan kiriku sementara Hye-jin memegang sesuatu yang terlihat bulat dan biru. "Hei, seharusnya kau memberitahuku kalau kau sudah naik. Aku terus menggedor pintu kamar ibu." Hye-jin berhenti, matanya melebar. "Ada apa ini?" Ia mencengkram lengan kiriku dan mengangkatnya. Aku terkejut sama sekali tidak menduganya. "Oh, aku membentur tongkat pel." Aku membebaskan diri dari cengkramannya. Ia mengamati memar di dadaku dengan seksama. Sepertinya bukan memar karena terbentur tongkat pel." Ia kembali meraih lenganku. "Coba kulihat." Hentikan." Aku menyentakkan tangan ke belakang dan menjauhkan tubuhku, seolah-olah aku hendak melayangkan pukulan. Hye-jin menatapku dengan tercengang. Rona merah mulai merayapi bagian bawah lehernya. "Sudah kubilang, aku terbentur tongkat pel." Aku mengeraskan ekspresi dan mengenakan t-shirtku agar Hye-jin tidak bertanya lebih jauh. "Astaga, kenapa kau bersikap aneh begitu? Memangnya ada emas yang kau sembunyikan di ketiakmu atau apa?" Hye-jin mengusap benda yang ada di tangannya. Benda itu mengeluarkan suara mendengkur seperti kucing yang sedang gembira. "Kenapa kau naik ke sini?" tanyaku lagi sambil menarik t-shirtku ke bawah. Raut wajah Hye-jin menyatakan bahwa ia baru teringat alasannya naik ke lantai atas. Ia juga terlihat kikuk dan malu. "Kau sudah lihat?" "Lihat apa? Apakah ada yang tertinggal di ruang duduk atau di dapur di pintu depan?" Lihat apa ya?" tanyaku sambil menunduk menatap benda di tangan Hye-jin. Sepertinya benda itu adalah mouse nirkabel. Aku mengangkat wajah dan menatap Hye-jin. Kelihatannya ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar, tetapi matanya yang besar dan coklat berkilat-kilat. Aku ahli membaca ekspresinya, jadi aku yakin ia sedang menahan tawa. "Bukankah kau berlari ke atas juga karena kau ingin melihatnya?" Hye-jin balas bertanya. Aku memutar otak. Apa yang bisa kami lihat pada saat bersamaan walaupun Hye-jin ada di lantai bawah dan aku ada di lantai atas? Aku mengingat-ingat apa yang baru saja kulihat. Semua barang yang ada di atas meja terbayang di benakku. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Hye-jin tersenyum. "Bukan?" Hye-jin menelengkan kepala. Aku bersedekap. "Aduh, katakan saja jangan berputar-putar." "Kalau begitu, kenapa kau berlari secepat itu kembali ke kamar?" Pagi ini aku bagaikan beruang yang bereaksi dengan lamban.
Butuh waktu beberapa saat sebelum aku bisa menemukan alasan yang terdengar normal. Aku kelaparan, jadi aku ingin makan sesuatu. Kau belum makan apa-apa? Hejin terlihat bersimpati. Aku juga tidak suka ekspresinya itu. Sepertinya ia masih menunggu. Jadi kenapa kau naik ke sini? Hejin membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Jari-jari tanganku gatal. Aku ingin mencekiknya dan memaksanya mengatakan apa yang disembunyikannya. Akhirnya Hejin kembali membuka mulut. Tadi aku menunggu dan menghitung waktu. Karena pengumumannya akan dipasang tepat jam 12. Ia mengacungkan mouse di tangannya dan menekannya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selamat! Ia memindahkan mouse itu ke tangan kiri dan mengulurkan tangan kanannya kepadaku untuk berjabat tangan. Aku mengerjap-ngerjap bingung. Apa? Kenapa bengong begitu? Kubilang selamat, kau diterima. Kedua tanganku jatuh terkulai di sisi tubuhku. Pipiku berkerut dan mulutku mengeras. Akhirnya aku mengerti. Sepertinya hasil ujian masuk ke sekolah hukum sudah diumumkan. Han Yujin. Hejin menggerak-gerakkan mouse-nya di depan wajahku. Sepertinya ia berpikir aku sedang diliputi perasaan tidak percaya, atau aku merasa begitu bahagia sampai terbengong-bengong. Mungkin itulah yang akan kurasakan jika tidak ada yang terjadi kemarin malam dan hidup masih berjalan seperti dulu. Karena pendidikan yang kuterima selama ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar aku diterima di sekolah hukum. Bagaimana kau bisa tahu? Apa maksudmu bagaimana aku bisa tahu? Dengan nomor ujianmu lah, tentu saja. Aku menatapnya dengan curiga. Bagaimana dia bisa tahu nomor ujianku? Kau tidak ingat, pada hari kau menerima nomor ujianmu, aku memotretnya. Ah iya benar, Hejin sudah memotret segalanya untuk dijadikan kenang-kenangan. Hari itu ia memaksaku berdiri membelakangi tembok sambil memegang kertas bertuliskan nomor ujianku di bawah dagu. Lalu ia mulai memotret. Ia bahkan memotretku dari berbagai sisi, seolah-olah ia sedang memotret penjahat. Bagus sekali sobat, bagus sekali. Hejin menggenggam tanganku yang lulai dan menggerak-gerakannya. Sekali gerakan tangan, bayangan ibu muncul, lalu hilang. Ibu menyerangku sambil menghunus pisau cukur. Ibu tergeletak di tengah genangan darah dengan leher tergorok. Ibu yang terbungkus selimut tua dan kuangkut ke atap. Ibu yang berbaring di ayunan. Ibu yang terkurung di dalam meja.